Sekolah penting banget. Ya. Ada riset 70% startup yang sukses itu isinya anak S2, S3. Nah, silakan disimpulkan jika menganggap sekolah tidak penting. Ternyata riset itu kan data. Ya. Riset kan bukan ide. Riset Ya. itu kan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Berarti yang drop out itu bagian 30% ya? Yang jangan-jangan yang drop out itu cuma 1-2%, bro. Gue sih banyak yang betul. orang-orang sebenarnya akhir-akhir kuliah nggak tahu. Ya, kosong. Jadi kalau ada hari gini orang kuliah cuman pengen buat lulus, itu jadul banget loh. Bayar kuliah kan mahal. Iya. Seharusnya fase kuliah itu jadikan fase atau media inkubasi lu. Tolak ya? Bisnis itu memang butuh uang buat modal, maka kita teguhkan. Bener, bisnis itu tentang resource game. Makanya solusinya adalah resource creation. Di mana orang-orang teriakkan modal susah. Gue itu pernah diinvest sampai 10 kali. Akhir kata gue mau declare gini, uang tidur banyak. Oke. Uang tidur banyak. Gua ngalamin. Halo guys, kembali lagi sama gue. Di sini segmen kali ini kita kedatangan sama partner gue, Nathan. Sama juga sama Bro Pinpin. Siap. Melanjuti diskusi kita yang tadi. Asik. Bro. Punya anak 2. Iya. Yang satu umur 13 tahun. Ya, yang satu 13 tahun, yang satu 8 bulan. Berarti SMP kelas SMP 2. kelas 2. Ya. Oke. Nah, Bro. Ini kan banyak juga di luar sana yang berpendapat berbeda ya terhadap edukasi lah istilahnya. Nah, ini gue mau nanya dari seorang akademisi yang punya banyak sarjana. Obviously tanpa kita pertanyakan itu pasti akan nurun juga konsep itu ke anak, walaupun tidak dipaksa tapi mungkin dianjurkan kepada anak gitu. Nah, tanggapan lu terhadap orang-orang atau enggak setidaknya konsep dulu ya. Konsep di mana sekolah itu sebenarnya nggak penting. Terhadap jalur kesuksesan, Bro. Gitu. Gimana menurut lu? Sekolah itu sangat penting sih buat kesuksesan. Karena 2 lah, minim 3 lah ya. 1, sekolah itu kan ngebantu mengagregasi pengetahuan. Mengagregasi pengetahuan. Jadi kenapa banyak orang jago di lapangan? Karena mungkin nggak ada kesempatan sekolah, dia belajarnya di lapangan gitu. Tapi setelah 10 tahun dia baru ngerti, oh ini namanya marketing. Padahal di sekolah diajarin setengah jam, kita tahu itu namanya marketing gitu. Sebenarnya mengakselerasi itu. Manusia nggak bisa lepas dari konsep. Maupun yang di bangku sekolahan maupun tidak, semua manusia itu di pikirannya ada perkonsep-konsepan. Nah, sekolah itu sebenarnya membantu kita untuk membingkai konsep-konsep itu. Ya terserah, konsepnya mau dimakan nanti turun jadi spirit dan praktek, itu yang keren kan. Tapi kan banyak kan konsepnya dilepeh nih. Karena kepentingan kita cuma untuk sekedar lulus sekolah gitu. Tapi intinya manusia itu makhluk konsep. Jadi sekolah itu membantu membingkai konsep, kedua juga membantu networking, relasi kan, gitu. Nah yang ketiga gue lupa tuh, 2 aja deh, 2. Courting. Sekolah penting banget. Ada riset 70% startup yang sukses itu isinya anak S2, S3. Nah, silakan disimpulkan jika menganggap sekolah tidak penting. Ternyata riset itu kan data. Riset kan bukan ide. Riset itu kan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Berarti yang drop out itu bagian 30% ya? Yang jangan-jangan yang drop out itu cuma 1-2%, bro. Yang 30% itu 23%-nya S1, 7%-nya SMA. Gitu. Jadi juga memang manusia itu makhluk sensasional. Nanti coba dicari datanya, yang drop out itu kan paling 1-2%. Nah, kenapa kita milih melototin yang 1-2% ketimbang yang 98%? Sebenarnya sesimpel itu. Karena banyak misconception, especially ya sekarang kita di social media, banyak yang college drop out, high school drop out untuk starting a startup, starting a business gitu kan. Nah itu yang mungkin banyak juga orang-orang, kalau misalnya gue bisa sukses tanpa kalau dia bisa sukses dan dia drop out,
gue juga bisa dong harusnya. Nah itu yang ya bahaya lah ya, maksudnya. Itu namanya teori gue sendiri namanya. Apa itu entrepreneurship sensationality theory. Oh. Ya memang yang sensasional itu yang kayaknya keren banget membakar api, tapi lihatlah datanya itu minoritas. Oh. Mereka minoritas. Berarti itu namanya apa? Pin loh. Iya. Itu juga orang-orangnya tuh yang super semua, ya kayak Mark Zuckerberg, ya Elon Musk, Jeff Bezos, emang mereka dari sananya udah dewa lah. Iya. Jadi emang mereka udah head start lah. Gak semua orang kayak mereka. Kayak si Zuckerberg itu kepandaiannya udah melampaui sekolah. Iya. Makanya dia drop out. Tapi kalau kepandaian kita masih jauh di bawah sekolah, ya sekolah dulu lah. Iya. Lah pula kan lu pada nanti kan jadi entrepreneur. Ini entrepreneur sukses tanpa sekolah. Kalau gitu karyawan kita nggak perlu sekolah. Coba aja riset, mau nggak mereka karyawan tanpa sekolah? Nggak bisa gitu juga dong. Sekarang aja di mana-mana interview minimal 5 tahun, maupun entry level. Mereka cari banyak pengalamannya. Selama sekolah juga. Ya memang kan di dalam dunia ilmu pengetahuan kan ada namanya KSA tuh teman-teman. Knowledge, Skill, Attitude. Nah memang paradigma sekolahan zaman dulu yang digasnya itu knowledge-nya aja. SA-nya nggak ada. SA-nya nggak dibangun. Nah per 5 tahun kemarin dan akan terus ke depan, SA-nya digas. Jadi sebenarnya sekolah itu akan jadi gudang skill dan attitude sebenarnya. Tren ke depan akan begitu. Makanya gue pengen skill gue tinggi, pengen attitude gue terbangun. Sekarang ke sekolahan yang digarap itu. Trennya lagi ke sono. SA-nya juga di boost ya. Oke. Nah bro, pembahasan kita tadi juga ngomongin soal akademisi, di mana orang yang kuliah itu melanjuti ya. Tadi kan gue ngomong, gue nanya, sekolah penting nggak sih sebenarnya? Nah itu sangat penting. Secara kalau di kuliah itu gue juga perhatiin orang objektif kuliah itu buat lulus. Iya. Itu yang sebenarnya nggak bisa dijadikan objektif. Yang harusnya dia jalankan adalah atau nggak serap ininya adalah ilmunya. Betul. Pas dari awal sampai akhir ilmunya diserap, pengalaman kuliahnya gitu kan. Nah jadi menurut gue sih banyak yang orang-orang sebenarnya akhir-akhir kuliah nggak tahu. Kosong gitu. Kosongan. Ya bro, sorry, gue pengen merespon itu ya. Jadi kalau ada hari gini orang kuliah cuman pengen buat lulus, itu jadul banget loh. Jadul banget. Bayar kuliah kan mahal. Seharusnya fase kuliah itu jadikan fase atau media inkubasi lu buat gokil gitu. Tapi orang belum sanggup mempunyai mindset seperti itu. Waktu dia mulai kuliah. Karena nggak ada yang mindset kan. Nah makanya ini kan konten yang menarik kan untuk kita declare kan. Sebenarnya kuliah itu nggak sejadul itu sebenarnya kalau mindset lu bener kan. Jadi untuk teman-teman kalau yang lagi kuliah atau lagi mau mulai kuliah, utamakan objektifnya itu bukan lulus. Yaitu cari networking sebanyak-banyaknya, cari pengalaman dari cara mengerjakan tugas atau skripsi. Itu kan pengalaman yang valuable juga ya. Jadi fokusnya di sana, itu belajarnya di sana. Ya itu sih bro Nathan, bro Wilson ya. Jadi memang itu bicara masalah kelulusan itu paradigma perkuliahan yang jadul banget ya. Dari kampus sendiri paradigma perkuliahan sekarang itu empowering, pemberdayaan. Jadi kampus itu semangatnya bukan tolak pinggang, lu layak lulus kagak. Tapi kampus zaman sekarang, kampus zaman now itu semangatnya itu jabat tangan. Ayo, lu bertransformasi dong. Cuman kan ini udah dicuri iblis katakan, dicuri setan nih. Jadi kalau kuliah itu mindsetnya harus lulus karena kalau lu lulus nilai bagus, cari kerja gampang. Nah itu paradigma yang lama banget. Kalau paradigma sekarang, kuliah itu adalah media transformasi. Pastikan kalau bisa lu dari masuk sampai lu keluar transformasinya mesti clear tuh teman-teman tuh. Transformasinya clear. Itu kalau misalkan tadi ada paradigma lama kan. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari sana? Kan kita pasti dari kecil sampai kuliah udah istilahnya kayak udah diinstil lah dari kecil. Oh,
harus lulus kan dari kecil. Nah, gimana cara kita bisa keluar dari situ? Ya. Itu ngomongin entrepreneur juga. Ya. Kayak ajaran dari kecil itu selalu lu nanti kalau udah gede kuliah yang bener, sekolah yang bener, lulus, nilai bagus, dapat kerja sama orang. Ya. Nah, kenapa diajarin seperti itu? Ya. Kenapa nggak diajarin? Ya udah, lu kuliah, yang penting dapat ilmu, lu lulus nggak lulus terserah, yang penting punya nanti lu cari kerjaan, lu bikin bisnis sendiri, belajar sama orang, sukses. Ya itu istilahnya kurang lebih begitulah. Ya ini pertanyaan lu pada nih memang mungkin frame besarnya potret zaman sih. Potret zaman. Jadi negara makin maju itu akan mendorong masyarakat yang aktualisasi diri. Makanya gue pernah dengar di salah satu wawancara radio itu, kalau negara maju itu anak kecil ditanya, lu kalau gede mau jadi apa? Dia bilang mau jadi guru balet. Bukan jadi pebaletnya loh, tapi guru balet. Jadi cita-cita manusia di negara maju itu udah spesifik banget. Tapi memang negara makin di tengah, makin turun, itu biasanya orientasinya melahirkan generasi masyarakat pekerja. Itu menjawab statement lu tadi. Makanya ya turun ke masyarakat, nasihat-nasihatnya gitu. Kuliah bagus-bagus, baik-baik, nilai lu bagus, kerja lu akan bagus. Teorinya jadi begitu. Nah tadi kalau tadi Tan bilang bagaimana merubah itu, sebenarnya kalau secara makro potret zaman sih Tan. Kalau udah potret zamannya kita udah mulai maju nih, paradigma itu akan turun dengan sendirinya sebenarnya sih. Ya benar. Tapi kalau di inner circle memang masalah mindset dan kultur kita, nanti kan lu jadi bapak kan gitu kan. Itu akan parenting jadi bunyi tuh. Parenting. Baik, nanti untuk kedepannya akan ada satu generasi yang mungkin sudah beda mindsetnya dengan yang dulu pasti. Ya. Tapi tetap pendorongnya kondisi negara sih. Support atau enggak? Gitu. Iya, negaranya maju atau di tengah atau masih negara miskin. Itu pengaruh tuh ke mindset bagaimana memahami edukasi. Oke. Kalau negara makin tengah makin miskin, edukasi itu buat nyari kerja. Tapi kalau negara makin maju, edukasi itu adalah value creation. Kenapa gue belajar? Karena gue pengen menciptakan nilai nih. Nanti turunnya apapun itu. I see. Oke. Ngomongin lagi bro, nextnya soal entrepreneur lagi ya. Ini agak beda topik dari akademis lah. Nah ini entrepreneur ini kan waktu mereka mulai itu pasti mereka mikirin uang. Nah tapi banyak juga yang sebenarnya mindset itu tuh sebenarnya bisa dibilang salah. Karena untuk berbisnis memang butuh uang. Tapi untuk mencoba bisnis belum tentu butuh uang. Gitu. Nah, tapi banyak orang-orang yang stuck. Istilahnya mindsetnya di mana gue mau berbisnis, gue mau bikin bisnis. Misalkan ditanya, yuk lu nggak bikin bisnis? Aduh nggak bisa bro, gue nggak punya uang. Nah jadi stucknya tuh di sana, modal. Gue nggak punya modal. Nah itu gimana kita bisa atau enggak apa tanggapan lu yang untuk bisa buat teman-teman di sini mengubah mindset baru gitu? Iya makanya nih bisnis ya. Jadi bicara bisnis itu selalu jadi mental blocknya kan modal uang ya. Di satu perspektif itu bisa juga benar sih Bro Wilson gitu. Makanya kalau gue tuh lebih suka akhirnya memang ya udah kita buka-bukaan aja. Bisnis itu memang berbicara tentang modal. Bisnis itu adalah resource game, modality game. Jadi bisnis itu memang tentang kreasi penciptaan modal ini. Memang bisnis itu intinya di situ. Jadi kita nggak tolak itu. Kita nggak tolak. Bisnis itu memang butuh uang buat modal, maka kita teguhkan benar. Bisnis itu tentang resource game. Makanya solusinya adalah resource creation. Resource creation. Jadi kita nggak patahkan itu, kita ganti dengan motivasi. Udah bisnis aja tanpa modal, nggak kita patahkan begitu. Tapi memang kita teguhkan bisnis itu tentang modal. Tetapi kabar baiknya modal itu atau sumber daya itu bisa diciptakan. Makanya gue suka banget kalimat resource creation gitu. Nah, makanya tadi kan explore sama exploit itu jadi bunyi nih. Nggak apa-apa lu jualan ayam geprek,
cuman di depan rumah, tapi itu yang membedakan lu sebagai pedagang ayam geprek dengan ribuan pedagang ayam geprek lainnya. Lu tuh walaupun di depan rumah, tapi komparasi lu udah McDonald, udah KFC, jadi intensinya udah ke sono. Nanti lu piloting, ini ayamnya enak, servisnya bagus, market acceptance-nya jalan. Nah baru lu gerakin resource creation itu. Salah satunya kalau gua kan anak HIPMI bro, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sekedar cerita ya, gue pernah liburan 1 minggu dan 3 orang teman gue pengen ketemu sama gue. Dan gue baca dari nadanya ini urusan bisnis bareng nih. Jadi sebenarnya kalau lu keren, lu akan dicari orang untuk dikasih modal, sesimpel itu. Berarti balik lagi ke foundernya. Gue aja sebagai developer aja, gue pernah dapat investor sampai 10 kali bro. Dimana orang-orang teriakkan modal susah, gue itu pernah diinvest sampai 10 kali. Berarti meningkatkan value dari elunya keren nggak? Ya 3 tuh, elunya amanah nggak, keren dan amanah nggak. Kedua, lu portofolionya ada nggak? Track record berarti. Lu pernah ngerjain apa aja? Gitu. Dan yang ketiga memang bicara readiness ya. Kalau lu terima duit banyak, lu siap nggak? Managerialship kan. Tapi intinya akhir kata gue mau declare gini, uang tidur banyak. Uang tidur banyak. Gua ngalamin. Tadi Bro Pipin bilang ya kalau misalnya emang kita udah profilnya lah, orang tuh pasti mau nyari kita. Betul. Nah pasti kan orang awal-awal masih starting from zero lah. Gimana caranya kita pecahin telur pertamanya gitu? Untuk memulai bisnis. Untuk dapat that funding gitu, dapat invest dari orang. Makanya nih jalur startup atau jalur formal atau jalur family nih. Kan 3 jalurnya kan itu kan. Pertama kan jalur close circle kan, abang kita, adik kita, mak kita, bapak kita, om kita, family kan. Itu kan jalur pertama tuh. Ya jalur kedua sebenarnya udah ada jalur formal tuh. Jalur formal perbankan. Pinjam dari bank. Ya, ambil dari bank. Ya semua kita pelaku usaha mainnya ke sono lah. Mainnya ke sono. Nggak jauh-jauh lah dari sana. Tapi ada jalur ketiga juga, jalur startup. Startup itu kan ada angin, visi sampai terakhir mungkin PA gitu kan. PA visi gitu kan. Noted. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau berbisnis atau lagi mau berbisnis tapi bingung mau cari modal di mana, ada 3 jalur ya bro ya. Jadi dari jalur family, dari kakak, dari adik, orang tua, betul, tante, om, atau bisa juga dari jalur formal, perbankan, ya pinjam dari bank. Ketiga itu ada visi, PE jalur atau startup lah, jalur startup lah ya, dimana kita ada ide, nanti idenya di funding sama visi. Kurang lebih. Keren bro. Bro, untuk mengakhiri kita punya segmen kali ini, apakah lu punya 1 kata 2 kata atau something that you wanna share for entrepreneurs di luar sana? Buat teman-teman, entrepreneurship itu keren banget ya. Itu sebuah arah yang gokil dan akan membuat kita berselancar secara gokil. Tapi tetap segala sesuatunya itu logis dan bisa dimulai dari yang kecil dulu gitu. Gak apa-apa, mulai kecil, lama-lama mengkristal dan menjadi dahsyat. Semua mainnya begitu kok. Jangan lupa perlu api juga ya bro. Ya. Sesi 1.